Hubungan antara ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi memiliki kaitan struktur yang jelas. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam peranannya untuk memenuhi kebutuhan instansi. Ilmu pengetahuan digunakan untuk mengetahui apa, sedangkan teknologi untuk mengetahui bagaimana. Ilmu sebagai suatu badan pengetahuan, sedangkan teknologi sebagai seni yang berhubungan dengan proses produksi, berkaitan dalam suatu sistem yang saling berinteraksi. Filsafat teknologi. Filsafat teknologi menurut Heidegger, hakikat teknologi adalah bukan sesuatu yang bersifat teknologis, melainkan enframing, membuat, menciptakan atau mentransformasikan, atau yang kemudian mengungkapkan sesuatu yang baru. Jacques Ellul, seorang pemikir dari Perancis, dalam bukunya The Technological Society tahun 1964, melihat teknologi atau lebih spesifik dunia teknik sebagai entitas yang otonom. Manusia tidak bisa mengontrol dan mengatasi kemajuan teknik, hanya teknologi yang dapat mengontrol dan mengatasi dirinya sendiri. Ya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan ontologi menurut Heidegger. Manusia sebagai pengada di dunia. Teknologi merupakan implikasi hakikat manusia, meningkatkan efisien dalam kerja manusia. Terus berkembang dan maju. Manusia menyadari bahwa dirinya adalah potensial yang harus diarahkan ke masa depan. Manusia yang aktif dan peduli. Keberadaan manusia yang aktif dan peduli terhadap manusia, karena bagaimanapun juga manusia hidup di dunia, maka harus aktif dan peduli terhadap dunia. Teknologi sebagai cara manusia mentransformasikan realita dari satu keadaan ke keadaan lain, dari keadaan ketersembunyian maupun ke keadaan yang tidak tersembunyi. Teknologi sangat penting bagi manusia sebagai ekstensi bertumbuh, contohnya di bidang kesehatan, di bidang seni, di bidang informasi, di bidang ilmu, dan di bidang listrik. Semua itu membutuhkan teknologi. Kita juga tidak bisa terlepas dari teknologi. Manusia adalah ekstensi bertubuh. Teknologi dibagi menjadi dua, yaitu alat dan mesin. Alat itu secara penuh membutuhkan energi, sedangkan mesin harus ada energi untuk disuplai. Untuk meringankan beban fisik manusia, contoh dengan adanya komputer dulu menggunakan mesin ketik jadi lebih efektif. Jadi semua yang digunakan saat ini adalah perkembangan teknologi. Menurut Mumford ada dua hal, Homo faber dan Homo sapiens. Menurut Mumford ada dua hal, yaitu 1. Homo faber, yaitu manusia pada dasarnya adalah hewan yang menggunakan alat. Jika kita tidak menggunakan keefektifan manusia, kita gunakan untuk hal-hal negatif, menyebarkan berita hoax, dan lain sebagainya. 2. Homo sapiens, teknologi menjadi ciri khas manusia apabila telah dimodifikasi oleh simbol-simbol linguistik, organisasi sosial, dan desain estetika. Ini penting bagi kita apalagi sudah di era keterbukaan. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk bersosialisasi di media sosial. Oke, 03. Pendekatan epistemologi. Menurut Lewis Mumford, sains murni bertujuan untuk menemukan hukum alam dan menggambarkan alam dengan tujuan memenuhi hasrat rasa ingin tahu. Sains terapan pandangan konkret rencana ilmiah yang ditujukan pada sasaran tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Teknologi bertujuan menemukan artefak atau alat baru untuk mengingatkan keefektifan. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bisa memakai bagaimana cara kita menempatkan teknologi bagi kehidupan manusia.
kita harus hadir dengan Homo sapiens, bukan hewan yang menggunakan alat, tapi manusia yang menggunakan alat. Nilai estetika dan nilai etika kita harus kita kedepankan. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.